Ketidaknyamanan yang akhirnya terasa oleh para menteri, oleh para staf-staf atau oleh para pejabat-pejabat negara kita, karena mereka akhirnya tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan perjalanan dinas, ya kan, kunjungan-kunjungan ke luar negeri, atau pembagian-pembagian proyek seminar, hingga akhirnya mereka buat narasi dan memotong anggaran yang seharusnya memang diperlukan. Dan keinginan Bapak Presiden dari efisiensi anggaran adalah tentang hal-hal yang tak perlu, adalah tentang hal-hal konyol yang terus dilakukan. Hai korban ghosting, kadang memang berbagai macam perubahan yang terjadi dalam hidup kita, dalam sikap kita, itu bukan karena orang-orang luar, tapi karena orang dalam itu sendiri. Kadang kita lebih mementingkan orang yang kita sayangi, kekasih kita, pacar kita, agar kemudian mereka bahagia, sampai kita mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Ini kan repot jadinya gitu. Kita ingin membuat semuanya bahagia, tapi kitanya tidak bisa untuk melaksanakan dan merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena dipaksakan agar kekasih kita yang bahagia lebih dulu. Ya, tapi yang namanya perjuangan dalam cinta menjadi hal biasa, tapi yang pasti jangan sampai akhirnya jati diri itu berubah dan hilang hanya karena pasangan-pasangan atau kekasih-kekasih kita. Kan ini yang nggak boleh gitu. Nah, hal ini sama dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dengan tujuan-tujuan baiknya terkait dengan efisiensi anggaran. Jangan sampai akhirnya efisiensi anggaran ini batal hanya karena kekasih-kekasihnya, hanya karena menteri-menterinya. Kenapa? Akhirnya jati diri, kemudian mimpi dan harapan yang sudah diharapkan dan ingin dilakukan, bahkan sudah muncul impresnya, instruksi presidennya, dibatalkan hanya karena mantan-mantan kita, hanya karena kekasih-kekasih kita, itu berulah. Akhirnya jati diri Bapak Presiden Prabowo Subianto hilang misalnya. Lah, hal ini terkait dengan berbagai macam tentang efisiensi anggaran. Memang untuk kemudian melakukan efisiensi sebesar itu dalam proses perjalanan bangsa ini, baru hari ini kita melihat bagaimana kemudian negara serasa-rasanya dari berbagai macam pemberitaan yang ada baru bisa menghemat 306 triliun. Baru sekarang nih negara bisa menghemat 306 triliun. Ini kalau dibagi per orang, masyarakat Indonesia bisa nyampe ratusan juta dapatnya gitu. Ini kan kok bisa gitu. Jadi selama ini sebenarnya kemana saja anggaran 306 triliun ini digunakan gitu. Dan sebenarnya harapan yang kemudian ingin dilakukan oleh Bapak Presiden kita, keinginan untuk kemudian membersihkan birokrasi yang sudah terlanjur rusak dan penuh dengan berbagai macam kompromi ini memang sulit dilaksanakan karena pada akhirnya ada berbagai macam ketidaksinkronan atau misinterpretasi, misperspektif, miskeinginan antara pimpinan dan bawahan sebagai pembantu presiden. Kita lihat itu di mana-mana dan itu diakui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui curhat-curhatnya di berbagai macam forum. Jadi akhir-akhir ini Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto sering curhat di berbagai macam forum, baik di forum Harlah NU, forum Muslimat, sampai di forum dunia, beliau juga curhat tentang bagaimana kemudian bahwa negara, keadaan negaranya ini sangat mengkhawatirkan tentang korupsi gitu. Ini curhat di forum dunia. Ini sampai curhat ke forum dunia agar semuanya tahu bahwa sebenarnya niat yang ingin dilakukan oleh Bapak Presiden kita itu baik. Apa yang kemudian dituju oleh Bapak Presiden kita itu baik dan untuk kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat kita. Itu tujuannya. Sehingga dari berbagai macam curhatan-curhatan yang disampaikan, rasa-rasanya Bapak Presiden kita ini sedang membutuhkan dukungan dari masyarakat, dukungan dari berbagai macam kalangan, bahwa efisiensi anggaran itu memang perlu dilakukan. Kalau bukan sekarang, kapan birokrasi kita akan bersih dan berbagai macam anggaran-anggaran negara ini dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, bukan hal-hal yang tidak baik, bukan hal-hal yang tidak perlu. Jadi kalau dulu Bapak Hasim selaku adik Bapak Presiden Prabowo yang sempat curhat juga bahwa ternyata selama ini ada berbagai macam program konyol. Jadi sebenarnya bagi saya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah tentang efisiensi ini. Program-program konyol yang kemudian tidak harus ada lagi dan kemudian tidak harus kita rawat lagi.
Sampai kapan kita akan terus merawat elit-elit orang-orang kaya untuk semakin kaya dengan anggaran-anggaran negara? Sampai kapan? Nah, ini sudah waktu yang tepat dan kita sadar bersama bahwa semua hal ini memang butuh keberanian dan butuh sikap yang tegas lurus terus meskipun ada berbagai macam rintangan dan godaan. Salah satunya misalnya hari ini ada berbagai macam semacam narasi-narasi bahwa dampak dari efisiensi anggaran masuk kepada PHK. Masa dampak dari efisiensi anggaran masuk kepada kehilangan pekerjaan orang-orang yang selama ini sudah bekerja dengan baik. Bawahan-bawahan yang selama ini sudah mengabdikan berbagai macam waktu tenaganya kepada negara. Tapi mereka harus kehilangan karena dampak dari efisiensi anggaran. Ini kan ada misinterpretasi dari apa yang kemudian diinginkan oleh Bapak Presiden dan apa yang kemudian dijalankan oleh bawahan-bawahannya, oleh kolega-koleganya. Jadi kalau kemarin ada semacam raja-raja yang kemudian melakukan perlawanan dalam birokrasi, ini kan pasti dalam lingkaran Prabowo Subianto, pasti ada dalam lingkaran Bapak Presiden. Nah, lingkaran-lingkaran inilah yang akhirnya menjadi perusak dari apa yang kemudian menjadi harapannya Bapak Presiden sendiri. Jadi sebenarnya seolah-olah anggaran yang kemudian dilakukan efisiensi ini berdampak pada hal lain. Misalnya kita melihat bagaimana kemudian anggaran-anggaran terkait dengan pendidikan. Ini kan akhirnya dipangkas juga gitu kan. Bahkan ada satu statement dari seorang menterinya gitu kan, Menteri Kemendikbudristek bahwa ya kalau tidak ada jalan lagi mau gak mau akhirnya UKT naik. Sumpah dari dulu yang namanya UKT tiap tahun pasti naik. Ada atau tidak ada efisiensi anggaran tiap tahun naik. Dan efisiensi anggaran itu baru sekarang. Dari dulu naik demo tiap tahun. Kok baru sekarang kita merasakan bahwa akhirnya kita tidak akan menjadi generasi emas? Kok bisa gitu? Tiap tahun tuh naik, tiap tahun ada demo di berbagai macam kampus, di berbagai macam daerah. Ini bukan hanya karena efisiensi anggaran, tapi karena memang keputusan masing-masing kampus, kebijakan masing-masing kampus itu selama ini gitu loh. Apa persoalannya? Kenapa akhirnya hari ini karena ada efisiensi anggaran muncul narasi seolah-olah generasi emas hanya mimpi karena anggaran pendidikan dipangkas. Niat awal, niat utama yang kemudian menjadi visi, harapan, dan keinginan Bapak Presiden dari efisiensi anggaran adalah tentang hal-hal yang tak perlu, adalah tentang hal-hal konyol yang terus dilakukan. Mulai dari perjalanan dinas, studi banding yang tidak ada manfaatnya, dan berbagai macam seminar-seminar yang akhirnya sebagai seremonial penghabisan anggaran. Di situ poinnya. Loh, kenapa akhirnya malah berdampak pada program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat? Saya yakin 100% Bapak Presiden tidak mau tentang itu. Dan itu clear dari berbagai macam pidato-pidato yang disampaikan. Hanya saja memang yang di bawah ini agak-agak rada-rada gitu kan. Membuat berbagai macam pernyataan-pernyataan yang akhirnya meresahkan, mengkhawatirkan, dan menggelisahkan. Sehingga dampak dari efisiensi anggaran, kebijakan dari efisiensi anggaran tidak menjadi baik bagi masyarakat. Apa? Ada PHK, ya kan, biaya kuliah tinggi, dan berbagai macam fasilitas-fasilitas akhirnya tidak ada gitu. Orang-orang yang akhirnya melayani menjadi backbone gitu karena efisiensi anggaran. Loh, ini kan akhirnya yang kemudian bermasalah gitu. Bukan tentang efisiensi anggarannya. Efisiensi anggarannya kan sudah jelas bahwa sasarannya adalah perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan seminar yang tidak perlu, konsultan-konsultan, ya kan. Hal-hal yang kemudian memang tidak diperlukan bagi masyarakat gitu. Perjalanan dinas buat apa? Apa pentingnya bagi masyarakat? Misalnya gitu kan, studi banding keluar negeri dan sebagainya kan itu sudah dipaparkan. Nah, poin itu sudah jelas. Tapi karena ada berbagai macam yang kemudian kontra ya, misalnya terkait dengan pengangkatan staf-staf baru oleh Kemenhan. Memang iya gitu. Akhirnya ini kan menjadi keresahan dan kegelisahan. Kenapa di tengah efisiensi anggaran berbagai macam staf diangkat? Kenapa di tengah efisiensi anggaran? Kenapa akhirnya kita juga menghamburkan anggaran kepada orang-orang yang sudah kaya? Nah, disinilah akhirnya terjadi miss yang kemudian menggelisahkan, mengkhawatirkan, dan menakuti masyarakat bahwa dari dampak efisiensi anggaran akan terjadi PHK massal dan bergantian. Dan itu terjadi dilakukan. Nah, inilah yang kemudian akhirnya menjadi negara kita tidak stabil. Jadi ada berbagai macam ditakut-takuti gitu kan terkait dengan berbagai macam hasil dan dampak dari efisiensi anggaran ini. Padahal sebenarnya seharusnya yang kemudian berdampak dari berbagai macam efisiensi anggaran adalah tentang perjalanan dinas para menteri, bukan pegawai. Perjalanan-perjalanan yang nggak perlu gitu, bukan para pegawai-pegawainya. Sedangkan para menterinya joget-joget, tidak ada efisiensi anggaran, negara kita baik-baik saja.
Ini kan tambah mengesalkan dan tambah membuat amarah emosi masyarakat melihat itu semua. Jadi ini yang kemudian akhirnya bermasalah. Jadi hingga yang perlu kemudian dilakukan memang pembersihan-pembersihan dan berbagai macam kebijakan yang sudah diinstruksikan ini tidak sesuai dengan apa yang kemudian sedang ramai di kalangan masyarakat. Padahal sebenarnya perang-perang yang kemudian terjadi antara Bapak Presiden dengan kolega-koleganya, dengan lingkarannya, ini memang perlu diperhatikan. Sehingga narasi semacam bahwa anggaran pendidikan dipangkas, generasi emas itu tidak akan ada. Itu tidak muncul gitu. Karena sebenarnya hal yang paling utama dari efisiensi anggaran itu adalah tentang perjalanan dinas atau hal-hal lain. Mungkin ya kekesalan yang kemudian terjadi atau ketidaknyamanan yang akhirnya terasa oleh para menteri, oleh para staf-staf atau oleh para pejabat-pejabat negara kita karena mereka akhirnya tidak mendapatkan tunjangan-tunjangan perjalanan dinas, ya kan, kunjungan-kunjungan ke luar negeri atau pembagian-pembagian proyek seminar hingga akhirnya mereka buat narasi dan memotong anggaran yang seharusnya memang diperlukan. Repot jadinya gitu kan. Misalnya seperti dengan berbagai macam kementerian DPU misalnya kan. Ini kan dipotong gitu kan. Tapi yang malah dipotong adalah tentang berbagai macam pembangunan irigasi ya kan, waduk, jalan. Loh, kenapa di sana yang dipotong gitu? Kenapa bukan hal yang lain? Perjalanan dinasnya kemana potongannya? Nah, ini kan yang akhirnya bermasalah gitu dari berbagai macam proses efisiensi anggaran. Dan kita tahu bahwa mafia anggaran negara ini cukup luas dan cukup banyak serta mengakar. Dan ketika hari ini ada satu kepala negara ingin melakukan efisiensi anggaran, maka yang perlu diperhatikan adalah tentang bagaimana efisiensi anggaran ini berjalan dan untuk apa keperluan dari efisiensi anggaran ini akan diarahkan. Kan ini persoalannya. Kalau persoalannya nanti dari efisiensi anggaran adalah untuk menambah staf baru, pegawai baru, pejabat baru, ya kita tidak terima. Tapi kalau akhirnya apa yang kemudian disampaikan Prabowo untuk kemudian memberikan dan membangun sekolah-sekolah yang selama ini rusak, maka itu harus dilakukan dan ini harus dibersihkan. Tidak boleh pejabat merasa nyaman dengan bermacam fasilitas negara, tapi masyarakat kesulitan. Karena akhirnya berbagai macam keuangan-keuangan negara itu tidak berdampak dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Maka ini memang perlu diatasi dan kalau saya bisa mendukung Bapak Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, lakukan saja apa yang kemudian dilakukan karena ini baik bagi masa depan. Tapi kalau pada akhirnya ini terus digoyah satu sama lain dan semuanya menggoyah satu sama lain, baik dari tataran menteri ya kan, kemudian reaksi-reaksi sosial terkait dengan efisiensi anggaran, seolah-olah akhirnya dibenturkan. Jadi kalau selama ini Bapak Presiden kita mengatakan ada adu domba, ya di lingkaran Bapak sendiri, menteri-menteri Bapak sendiri yang akhirnya mengadu domba Bapak sendiri dengan kebijakan-kebijakan Bapak dan menteri Bapak sendiri. Karena kita melihat bagaimana kemudian adu domba itu terjadi. Seolah-olah ini hanya fokus pada makan bergizi gratis, yang lain tidak penting. Padahal pemangkasan dan efisiensi anggaran itu berada pada titik-titik yang tidak diperlukan oleh masyarakat, seperti perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, studi banding, dan berbagai macam seminar-seminar pembagian proyek antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sehingga ini perlu mendukungan dan kalau saya bisa mendukung, saya dukung sepenuhnya untuk efisiensi anggaran dan saya dukung agar kemudian arah dari pasca efisiensi anggaran semua hal yang sudah dilakukan efisiensi untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Urban Posting.